Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ayo semangat, udah beliau Belum sarapan kayaknya. Terima kasih kepada Pak Iwan yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk hadir di kampus Lintas Angkasa Aviation Training Center yang saya sudah harapkan untuk datang mungkin dari 2-3 tahun yang lalu gitu. Akhirnya kesampaian di ulang tahunnya yang ke-15. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya, tapi karena kita jaraknya lumayan, saya nggak pakai masker aja lah. oh iya, Karena ada physical distance 1 meter lebih sama Mbak Fitri ya, sama Mas Rahmat. selamat. Terima kasih sudah diperkenalkan Mbak Ulan. Cukup banyak ya. Sebenarnya saya kalau diperkenalkan panjang-panjang itu nanti kelihatannya hebat banget ya, kelihatannya. Padahal itu bagian dari perjalanan hidup karir saya setelah lulus kuliah S1, kemudian saya mengambil S2 setelah saya bekerja. Setelah lulus S1 hampir 15 tahun kemudian sekolah lagi. Artinya saya mau menguji atau challenging myself, bisa nggak kuliah lagi gitu setelah bekerja 15 tahun gitu. Ternyata masih bisa lah, ambil S2, bergabung dengan teman-teman yang baru lulus S1 ya, yang umurnya lebih muda dari saya jauh. Waktu saya ambil S2 umur saya itu 38 tahun. Karena target saya kalau bisa umur 40 sudah S2. Jadi ketemu dengan anak-anak muda yang baru lulus S1, jadi saat itu mereka bertanya, kakak umur berapa ya? Jadi lebih muda dipanggil kakak gitu. Ya, coba tebak ya, paling kakak umur 25. Wah, saya udah mau 40, 25 gitu kan. Nah, artinya kalau sekolah itu kita jadi lebih muda lagi. Jadi yang namanya belajar itu tidak pernah putus sebenarnya. Kewajiban kita sebagai umat manusia, kemudian umat beragama, belajar kita ini di dunia ini sampai kita dipanggil pulang, itu belajar. Jadi buat adik-adik sekalian yang sekarang ini sedang belajar, ya, pilihan untuk belajar itu sudah tepat. Belajar di tempat ini Lintas Angkasa lebih tepat lagi karena satu-satunya di Medan, Sumatera Utara, bahkan Sumatera ya, yang sudah beroperasi selama 15 tahun, sehingga hampir tiap tahun saya selalu mengucapkan ucapan selamat, memberikan motivasi kepada teman-teman di Lintas Angkasa, terutama para siswa-siswi. Kalau tadi sudah diperkenalkan, saya mengajar, memang passion saya ini mengajar. Dari awal bekerja di dunia penerbangan, di perusahaan penerbangan, saya sudah jadi instruktur untuk mulai dari initial flight attendant, pramugara. Kalau di Bukurat tidak ada pramugari ya, yang baru lulus, kemudian baru lulus SMA, rata-rata baru lulus sekolah pramugari, baru sempat ikut kos, kemudian juga untuk ground staff ya, yang akan bekerja di airport. Jadi saya selalu memberikan materi itu, khususnya mengenai passenger handling, passenger and baggage handling, kemudian customer service, dan operation ya, ground operation. Dan akhirnya saya bekerja juga di airline seperti itu juga. Urusannya tidak jauh-jauh dari pelayanan penumpang, pelayanan pelanggan, ground handling, ground operation, di mana mungkin adik-adik sekalian akan terjun berprofesi ke situ. Materi yang saya sampaikan ini sebenarnya ini materi kuliah program S1, ini 3 SKS, 1 semester 6 bulan. Tapi saya akan rangkum, nanti kalau ada tulisannya banyak itu nanti baca, materinya bisa nanti di-share gitu. PDF-nya bisa di-share oleh Mbak Ula nanti ya.
Jadi saya nggak akan baca, nanti kalian bisa membaca sebagai referensi buat kalian. Karena saat saya mengajar international class di Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, mata kuliah ini baru diberikan kepada saya judulnya, jadi saya harus mengisi isinya. Gitu kan. Nah, isinya cukup panjang, tapi saya sampaikan yang penting buat adik-adik sekalian. Yang kuliahnya berapa lama ya? 6 bulan. 6 bulan. Nah, 6 bulan dibanding yang kuliah 4 tahun ya. Jadi kita sekarang serba instan dan serba cepat. Ada yang mau pelan-pelan di sini? Nah, jalannya pelan-pelan gitu ya. Nah, kalau jalannya masih pelan-pelan, mesti latihan ke Singapura, kita lihat orang jalannya cepat semua. Gitu. Kalau kurang cepat kita ke Jepang, gitu. Ke Tokyo, nah, lebih cepat lagi, 2 kali lipat dari yang di Singapura. Dari cara jalan aja udah beda gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita orang Indonesia ya, jalannya bisa lebih cepat, karena berarti itu our world moving fastly. Gitu. Berarti cara berpikir kita ikut cepat, gitu kan. Tapi kalau jalan ke kampus lemes-lemes sampai sini pasti tidur. Ya, tapi kalau semangat, saya mau mengejar ilmu, saya mau mendapat ilmu, saya mau belajar, nah, itu yang membuat kita semangat. Ya. Makanya kalau judul materinya ini adalah Professional Development in Aviation, kenapa belajar atau sekolah atau kuliah penerbangan? Ya karena mau kerja di dunia penerbangan. Dunia penerbangan kerjanya di mana aja. Ya kalau nggak di airport, ya di airlines, ya di airnav ya. Air navigation itu ATC ya, Air Traffic Control ya. Itu sudah jadi 3 pilarnya industri penerbangan yang ada di depannya. Jadi menurut saya kalian bisa bekerja di 3 pilar itu. Airport business turunannya banyak ya. Bisa kerja di bandaranya, bisa kerja di outsourcing bandaranya. Tadi ada alumni yang AFSEC ya. Ya, ada di depan. Yang kaum pria yang ganteng-ganteng ini bisa juga di AFSEC nanti. Kan? Kaum wanita yang cantik bisa juga gitu di AFSEC. Gitu, kan? Nah, jadi peluangnya seperti itu ya. Kemudian bisnis-bisnis yang lain ada di bandara. Di airlines, selain bekerja di maskapai penerbangan, bisa juga bekerja di mana? Industri penunjangnya, ada ground handling company. Bisa. Di mana? Tour travel. Ya. Di mana lagi? Catering service, in-flight catering service. Jadi peluangnya terbuka lebar luas. Kalau airnav mungkin lebih spesifik ya. Bisa juga di airnav, ya kan? Pak resepsionis, ya, sekretaris, ya kan? Dan yang lain-lain. Tidak bisa masuk teknikal karena sekolahnya khusus ya. Untuk bisa bekerja yang di atas tower paling atas itu nggak sembarangan. Yang masuk pun juga nggak sembarangan. Ya kan? Mungkin yang nggak pakai training yang bisa masuk situ cuma cleaning service. Karena mereka nggak mungkin bersihin sendiri ya, pasti ada petugas gitu. Yang nggak punya license atau nggak punya pendidikan untuk airnav. Ya. Artinya dari pengalaman saya pribadi, Pak Iwan juga sahabat lama saya yang beliau lebih banyak di Medan saya lihat, jadi ya, saya harus lapor kalau ke Medan ya kan. Kemarin saya datang cuman tahun lalu saya datang itu cuman datang pagi, berangkat pagi dari Halim, ya, malam saya udah kembali ke Jakarta. Jadi nggak sempat bertemu, nggak sempat sowan, silaturahim. Nah, saya punya resolusi harus datang ke sini. Hadiah ulang tahun ke-15 saya mesti datang. Nggak cuma saya diminta ucapan selamat gitu. Jadi itu ya peluangnya. Jadi sudah tepat adik-adik memilih sekolah penerbangan. Lebih tepat lagi sudah memilih lintas angkasa. Untuk nanti kalian mau lanjut terus kemana, tadi sudah disampaikan Pak Iwan, dunia penerbangan atau industri penerbangan saat ini sedang
dalam ujian yang berat. Ya. Maskapai-maskapai internasional yang mega carrier, super carrier itu harus mengurangi SDM. Singapore Airlines yang terdekat dengan kita, Air Asia. Nah, tetapi tetap mereka perlu SDM. Artinya yang dikurangi berarti yang mengajukan diri sendiri karena mau ganti profesi, atau memang secara kinerja ya sudah tidak bisa dipertahankan. Makanya kalau di airlines ini kenapa kita disebutnya profesional? Profesi ini harus kita jalankan dengan hati. Memang kita kerja ujung-ujungnya hasilnya mau cari duit ya. Tetapi kalau kita bekerjanya fokusnya hanya cari duit, kejar duit, kita akan cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut. Saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, mahasiswi, taruna-taruni saya, staf-staf saya, kita kerja itu tadi dengan hati, ada missionnya apa. Oh, di airlines ada yang menjadi pramugara, berarti melayani penumpang. Itu dulu. Saya mau melayani penumpang. Kalau saya melayani penumpang dengan baik, ya saya akan dapat reward dari perusahaan, gaji lagi. Bukan saya bekerja mau cari gaji. Nah, nanti semua yang bisa jadi duit diduitin kan gitu kan. Nah, jadi itu yang disebut profesional ya. Sampai saat ini meskipun saya tidak di dunia penerbangan, tapi saya masih berkecimpung di dunia penerbangan karena I'm still thinking I'm aviation professional. Meskipun tidak bekerja di dunia penerbangan secara langsung di airlines, tapi saya konsultan penerbangan, saya dosen penerbangan. Saya mengajar juga tadi mungkin tambahan adalah di Politeknik Penerbangan Indonesia di Solo. Itu jurusannya macam-macam, penerbang, engineer, LLU tadi lalu lintas udara atau RMAL. Kemudian ada prodi yang baru namanya OBU, ya, Operasi Bandar Udara. Mereka nanti akan bekerja di airport. Saya mengajar di situ. Mata kuliahnya Passenger and Baggage Handling. Basic untuk yang tingkat 1, yang tingkat 3 saya mengajar Passenger and Baggage Handling Advance. Jadi plus praktis ya. Tapi selama pandemi ini saya mengajarnya online. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, ya kita harus going online, going digital. Airport now going digital, airlines now going digital. Jadi semoga kalian tetap betah, semangat. Yang saya mau sharing ini memberikan wawasan baru. Mungkin ada yang sudah melakukan itu, mungkin juga ada yang belum. Kita lihat, saya tanya lah, sudah atau belum? Awas udah dites langsung sama beliau. Jadi sebelum kita sekolah, sebelum kita kerja kan kita harus memahami ya, diri sendiri, understanding, self awareness. Ya. Kemudian diri kita ini menjadi apa sih? Kenapa kita sekolah? Kita sekolah karena kita mau berkembang. Ya. Semuanya lulusan SMA, ada yang SMK? Ada. STM sudah nggak ada ya, sudah jadi SMK. Gitu kan. Ya, dulu STM, SMEA. Nah, setelah lulus SMA, SMK, kita ingin nambah ilmu lagi gitu. Kuliah, wah kelamaan, 4 tahun. Biayanya cukup besar. Mau sekolah lagi tapi yang nggak lama-lama, tapi langsung kerja. Begitu ya. Jadi semuanya pengen langsung kerja nih. Ada yang nggak mau kerja cepet-cepet? Oh, nggak ada yang angkat tangan? Oh, berarti mau cepet semua ya? Ya pasti, ya kan? Itu sebagai bagian dari pengembangan diri kita. Setelah kita lulus SMA, SMK, ya kita mau bekerja. Tapi kalau cuma bekal ijazah SMA, SMK kayaknya kurang. Kan? Berarti kalian merasa harus ada yang dikembangkan, harus ada yang ditambah ilmunya. Kan? Kenapa kok pilih lintas angkasa ya? Mungkin promosinya kencang, ya. Mungkin alumni sudah banyak, mungkin dari mulut ke mulut. Ya. Ada yang dipaksa masuk sini? Nggak ada ya. Nah, dengan senang hati masuk sini? Yang dengan senang hati yang katakan?
Oh, semuanya senang hati ya kan. Apalagi yang dikunjungi ya. Katakannya dua, senangnya double. Jadi sebelum kita tadi menentukan pilihan, kita memahami diri sendiri. Jadi itu yang namanya self awareness. Saya nggak perlu jelasin, nanti dibaca. Tapi itu bagaimana kita memandang, mengetahui diri kita sendiri. Karena yang tahu diri kita sendiri ya diri kita. Orang tua kita mungkin cuma melihat karakter setiap hari dari bayi sampai kita besar. Tetapi apa yang ada di hati kita, apa kemauan kita, keinginan kita, cita-cita kita, kan diri kita. Ada yang dipaksa orang tuanya untuk sekolah di sini? Ya. Karena saya sudah tanyakan itu juga ke mahasiswa-mahasiswa saya, taruna-taruni. Ya. Di saat kita memilih, itu berarti dari kita. Apapun yang terjadi, resikonya kita yang tanggung. Jadi niatnya berarti mau sukses. Ada yang nggak mau sukses? Nggak ada. Siapa yang mau sukses? Kalau saya double sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Jadi itu kenapa kita perlu yang memahami diri. Mohon maaf, ini bahasa Inggris karena saya selalu mengajar di kelas atau saya kasih kuliah umum atau apapun pasti bahasa Inggris. Karena yang namanya airlines industry, aviation business, English is mandatory. Nggak ada manual-manualnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Batak, nggak ada. Semuanya bahasa Inggris. Jadi, Saya nemui sebentar. Bilang di sini. Saya selalu mendorong, mengajak dan membiasakan siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswi, taruna-taruni untuk bahasa Inggris. Sering saya kasih penawaran, boleh nggak saya mengajar bahasa Inggris, materinya bahasa Inggris, atau pilihan keduanya materinya bahasa Inggris, ngajarnya bahasa Indonesia. Pasti pilihnya yang kedua semua. Saya berharap pilih yang pertama gitu, supaya apa ya? Mau nggak mau saya ikut belajar bahasa Inggris lagi gitu ya. Practice. Ya. More practice, more perfect kan. Semakin kalian sering praktek, semakin kalian akan lebih sempurna kan. Makanya di sini ada mock-up pesawat, mock-up check-in control, supaya bisa ngebayangin suasana yang ada di pesawat. Ada yang sudah pernah naik pesawat? Semua sudah? Oh, ada yang belum pernah naik pesawat. Sudah pernah ke airport? Nah, pertanyaan saya, sudah pernah naik pesawat? Ya kalau di Jakarta saya bilang yang belum pernah naik pesawat, pergi ke Taman Mini, di situ ada pesawat Garuda, parkir ya, naik. Saya nggak tanya terbang, naik. Artinya kalau sudah pernah naik, bisa melihat pesawat bentuknya, naik tangganya, lihat dalam cabinnya kan gitu. Karena saya lihat di Medan nggak ada monumen pesawat. Kalau ada, ya kita naikin lah kan. Yang penting udah pernah naik pesawat. Gitu. Jadi saya tanya yang sama, nggak semua juga gitu. Artinya mungkin keinginan sekolah penerbangan ini supaya bisa naik pesawat setiap hari. Karena kerjanya di pesawat kan. Jadi itu terkait dengan yang lain nanti bisa dibaca ya, ini bahasa Inggris nggak apa, ya nggak usah pakai Google Translate, dibaca aja. Nah, kalau kita paham diri sendiri, otomatis apa? Berarti kita yang mengendalikan diri kita, baik emosi kita, baik semangat kita, kan? Karena kita tahu. Kemudian apa? Kita jadi lebih fleksibel dan lebih confident ya, lebih percaya diri untuk melangkah. Ya. Kalau kita nggak pede, kalau kita nggak paham diri, pasti kita nggak pede. Tadi Pak Yondan, nggak cuma sekedar physically attractive, ya. Yang lakinya ganteng, yang perempuannya cantik, pastilah. Kalau laki cantik, perempuan ganteng, berarti kebalik ya. Artinya kecantikan itu relatif ya. Mbak Wulan dibilang cantik, yang lain bilang wah cantik banget kan, beda gitu kan. Jadi relatif.
Yang lebih penting cantik dari mana? Dari dalam. Inner beauty istilahnya. Saya lihat sih sudah yang baru ya nanti akan banyak belajar bagaimana inner beauty. Yang sudah lebih dulu belajar ya, dapat inner beauty. Voice and grace, grooming itu kan supaya inner beauty kita keluar. Kalau kita rapi, orang senang lihat kan? Bersih, wangi. Nggak harus secantik artis atau foto model ya. Ya pasti kalian jadi artis foto model kalau cantiknya begitu gitu kan. Tapi cantik yang tadi, cantik yang alami, inner beauty karena kita punya passion untuk melayani. Karena mau jadi pramugari, karena mau jadi pramugara. Ini yang mau jadi pramugari pasti yang perempuan. Ini pramugari semua ya. Airline staff sih. Ada airline staff ya, airline staff. Berapa banyak? 1, 2, 3. Itu airline staff. Yang lain cabin crew. Flight attendant ya. Lebih cocok jadi pramugari. Ya udah, jadi jangan kesini, maunya kesana dulu. Nanti saya ceritain terkait itu ya. Ya itu. Artinya kalau kita paham diri sendiri, ada 5 poin di situ kita bisa mengendalikan stres diri kita karena kita paham diri kita. Kita menentukan target diri kita nggak perlu stres karena ya target ini bisa dicapai. Jangan targetnya terlalu tinggi, stres kok nggak capek-capek gitu kan. Pinginnya jadi pramugari gitu kan, tapi kok RS-nya malah ngurang-ngurangi pegawai gitu. Pramugari di PHK gitu kan. Gimana menjadi pramugari gitu kan? Nah, masih banyak sih sebenarnya. Pramugari kan nggak cuma di pesawat kan. Di kereta api juga ada pramugarinya. Gitu kan. Di tempat yang lain juga ada gitu kan, nggak cuma di pesawat. Artinya bisa tercapai meskipun tidak di pesawat. Nah, ya ini sebenarnya nanti ada PR tapi kalian tulislah sendiri nanti. Biasanya saya harus simulasi, tapi nanti kalian jadi kayak kuliah lagi nih kan. Ya kita harus paham SWOT ya. SWOT itu kalau kalian sering mendengar tadi itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, and threat. Apa kekuatan kita? Apa strength kita? Kalian yang paham. Apa kelemahan kita? Kalian juga paham. Opportunity, apa peluang yang ada di luar? Jadi strength and weakness itu lebih kepada sifatnya internalnya ke kita. Nah, opportunity and threat itu sifatnya eksternal dari luar. Opportunity, kesempatan apa? Kesempatan di dunia kerja. Apa yang ada saat ini? Ancamannya bahwa ancaman pengurangan SDM di maskapai, kemudian ancaman yang lain, pandemi belum selesai, vaksin belum bisa disuntikan, ya kan? Sudah disebar tapi belum bisa, ya kan? Ada jadwal giliran, ya kan? Kemudian ini baru first wave, baru gelombang pertama, gelombang kedua belum, diprediksi Februari akan puncak mungkin dari first wave. Itu kan ancaman gitu. Nggak bisa nggak bisa belajar offline, belajarnya mungkin online. Kita harus bisa menyikapi apakah strength and weakness kita ini bisa. Jadi weakness ini ya apa ya, kalau kalian harus tuliskan itu ya kekurangan, kelemahan. Wah, saya nggak di situ. Saya suka telat bangun, saya suka begadang, saya suka ngerumpi. Mungkin itu weakness. Yang menghambat kita mencapai tujuan. Strength-nya saya semangat. Orang tua mensupport, bayarin uang sekolah saya. Teman-teman saya satu kelas, satu angkatan baik, semangat juga. Sekolahnya juga bagus. Itu kan kekuatan. Jadi ya kekuatan ini harusnya bisa mengcover kelemahan. Jadi kelemahan harus didorong berubah menjadi kekuatan, kekuatan di-maintain. Nah, kalau bicara opportunity itu peluang. Apa yang terjadi peluangnya? Masih dibutuhkan SDM yang profesional, ya, yang skill. Ya, threat ancaman. Yang mengancam keberadaan kita apa sih? Ada yang sudah punya pacar? Wah, jomblo semua. Bagus. Nggak ada yang angkat tangan kan? Gitu ya?
termasuk Pak Wulan juga nggak angkat tangan. Jadi seringkali ya teman dekat ini jadi ancaman gitu, karena ngelarang, belum jadi suami, belum jadi istri udah ngelarang-larang gitu kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Susah kita mau majunya gitu kan. Karena saya yakin dan percaya kalian mengejar karir, bekerja. Ya. Akan tiba waktunya akan menikah. Siapa yang pengen menikah? Semua angkat tangan. Ada yang nggak pengen? Tapi ada waktunya. Karena kalau berpikir saya harus berkarir. Saya punya tanggung jawab buat diri saya sendiri, buat keluarga saya. Ya. Apalagi misalnya anak yang kedua. Saya juga harus bisa bantu orang tua saya. Saya harus bisa bantu adik-adik saya. Itu kan challenge-nya. Makanya kalau dibuat ya, kita tuliskan. Nanti ya, nggak usah di kelas ini, kalian tuliskan. Dari situ kalian bisa paham diri kalian. Kalau memang bisa diskusikan dengan orang tua, benar nggak kekuatan kelemahan saya seperti ini? Bahwa yang saya tulis, yang kalian tulis itu seperti yang dilihat oleh orang, sehingga nyambung, bukan ngarang gitu. Terkait dengan kesempatan ya mungkin banyak, oh ini peluangnya banyak, nggak harus kerja di Medan, kalau disampaikan ke Jakarta juga bisa. Airlines yang air charter juga banyak, bukan yang schedule airline aja, tapi charter airline pun ada, non schedule. Yang disebut tadi Pak Iwan kan nggak ada di Medan, tapi tempat lain ada. Jadi kalau bicara personal development, ya ini sifatnya ongoing. Selama kita hidup, kita pasti belajar. Kita ingin mengembangkan diri. Yang belum bisa bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris kan gitu. Syukur-syukur ditambah lagi bahasa asing yang lain. Wah, saya mau kerja di China, mau belajar lah bahasa Mandarin gitu kan, tambahan. Dan itu jadi kebutuhan. Saya yakin ini kebutuhan. Kalian pasti butuh berkembang. Ada yang nggak mau berkembang? Begini ada itu. Nggak ada. Hari ini kalian ada di tanggal 5 Januari ada di kampus sekolah lintas angkasa. Apakah 5 Januari 2021 kalian bisa ada di ruangan ini lagi? Enggak. Berarti nggak lulus. Belajar terus itu. Atau cuti ya. Program 6 bulan tapi cuti tiap bulan ya. Namun jadi setahun juga. Ya. Kalau di kampus bisa cuti ya. 1 semester kuliah cuti ya. Tapi kalau program 6 bulan terus tiap bulan cuti, ya jadi dia 12 bulan gitu. Kalau depan saya kesini masih ketemu loh. Masih belajar ya, semangat. Jadi itu nah, yang lain kalian baca, nah ini yang penting. Saat ini saya ada di sini. Fitri, Rahmat, Ulan ada di sini. 2 tahun ke depan kalian ada di mana? Harus dipikirkan. 5 tahun depan saya di mana? Saya ingin jadi apa? Saya ingin di mana? 10 tahun ke depan? Memang harusnya disimulasi nulis, tapi cukup kalian bayangkan. Nah, kalau saya coba simulasikan, currently I am lintas angkasa aviation training center student saat ini, kalian siswa. Dalam 2 tahun ke depan saya mau jadi apa? Airlines or airport junior staff. 5 tahun depan mau jadi apa? Airlines or airport senior staff. Senior udah terbangnya. Atau kalau bicara pramugari udah dari junior cabin crew sudah jadi senior cabin crew, atau junior flight attendant menjadi senior flight attendant. 10 tahun ke depan dari hari ini menjadi manager kalau di Rosak, asal cuma at least supervisor, manager lower management,
profesor. Jadi, kalau dia jadi awak kabin, ya paling dia instructor. Sudah 10 tahun. 2-3 tahun jadi junior flight attendant, 5 tahun tambahan kemudian jadi senior flight attendant, selanjutnya jadi flight attendant instructor. Otomatis itu kan bertumbuh berkembang. Tadi saya bilang nggak perlu kita fokus ke uang, duit. Dengan kita bertumbuh berkembang, rezekinya berubah gitu. Otomatis gitu kan. Nggak mungkin gaji junior staff sama senior staff sama, ya. Sama supervisor sama manajer sama. Nah, itu yang harus kalian mulai pikirkan, karena itu yang akan memotivasi kita terus belajar, terus mau bekerja. Kalau lagunya Asian Games kan tetap fokus di trik itu, ya kan? Yo ayo, nah, kan itu kan, jadi fokus gitu kan. Kalau yang udah pernah nonton film apa ya, 5 mm ya, nah, 5 mm. Cita-cita itu ada di sini. Jadi kalau kita jalan, wah saya mau jadi pramugari udara, saya mau jadi airline staff, itu ngikut terus gitu. Jadi nggak ada yang bisa merubah pandangan ini gitu ya. Mau dia pacar kayak ya, tunangan kayak, yang penting kan belum jadi suami belum jadi istri gitu kan. Kan tidak ada kewajiban mendengarkan, kalau jadi suami ya istri kewajiban mendengar suami kan. Harus minta izin, betul nggak? Kalau belum, memang perlu minta izin, laporan aja. Yang saya terbang ke sini ya 7 hari, wah lama amat loh, tanya aja sama kantor. Maunya sih 14 hari supaya gua kayak ketemu gitu. Supaya duitnya banyak kan, kalau terbangnya banyak kan duitnya banyak kan gitu. Bisa seperti itu gitu kan. Jadi tetap fokus ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengembangkan diri? Paling tidak ada 3 hal yang harus kita penuhi. Satu adalah knowledge. Dengan kalian belajar, kita diskusi, menerangkan masukan narasumber, kuliah umum, apapun namanya, itu mendapatkan knowledge. Baca. Ada yang nggak suka baca di sini? Semua suka. Paling nggak baca WA, baca Facebook, baca IG, kan? Baca kan gitu kan? Yang saya maksud baca buku, ya. Nah, baca buku. Kalau kalian benar-benar pingin bekerja benar, baca buku-buku yang terkait dengan penerbangan, karena itu menambah wawasan. Kalau malas baca buku, cari orang yang kerja di airline, suruh ngobrol, nah, laptop langsung ditanyakan daripada baca gitu ya. Tapi kalau bisa baca. Yang kedua adalah skill. Nah, skill ini harus kita latih sehingga kita punya keterampilan. Kalau nggak dilatih nggak akan punya skill, apapun skillnya. Jadi di sini disiapkan skill untuk jadi flight attendant, untuk jadi airline staff, karena harus praktis, harus praktek. Kalau cuma teori kan kalian ngebayangin aja. Tapi kalau praktek mau nggak mau disimulasi, ya. Apa yang harus dilakukan kalau kalian mau bekerja di hospitality? Saya pernah bekerja 2 tahun di perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta, BUMD, yang bergerak di bidang pariwisata perhotelan. Kita mengelola 7 hotel. Saya dapat ilmu 2 tahun bekerja, ilmu hotel. Airlines juga, hospitality, kan? Keramah tamah. Saya nggak bisa lihat kalian di sini senyum gitu, karena tertutup masker ya. Di dalam hospitality pasti selalu dimanapun kita berada 3S. Senyum, sapa. Ya karena tadi semua pada pakai masker, saya nggak bisa lihat senyum. Kalau saya bawaannya seperti ini. Meskipun mungkin awalnya saya tutup buku, saya suka baca, ya kan? Waktu sekolah dulu teman saya nggak banyak. Tapi begitu bekerja di airlines, saya harus merubah, ya, transforming myself untuk siap. Yang tadinya mungkin jarang senyum, ya mau nggak mau orang service, ketemu customer, ketemu penumpang.
sampai terakhir saya di AirAsia, sebenarnya itu adalah ground operation director ya, kalau di maskapai penerbangan yang lain itu istilahnya operasi darat ya, karena flight operation berarti operasi penerbangan, itu membawai pilot pramugari. Operasi darat berarti membawai airport operation, station operation, mulai dari check-in, boarding, arrival, ramp handling. Tapi di AirAsia istilahnya adalah guest service director, direktur pelayanan tamu, bukan ground operation director. Artinya ya saya harus melayani tamu, anak buah saya, tim saya harus sesuai judulnya, guest service staff, guest service assistant, guest service officer, semua guest service. Semua yang datang kita anggap tamu. Nah kalau tamu kan pasti dilayani, datang ke rumah disiapin. Seperti saat ini, karena kalian tuan rumah yang dikasih tamunya aja kan, gitu kan. Banyak lagi nih, airnya 3 botol kan. Boxnya 2, satunya mungkin buat Pak Iwan. Jadi tadi senyum, sapa, salam, ya kan? Sampai Korean Airlines itu bikin namanya Smile Academy, Akademi Senyum, karena harusnya orang timur itu murah senyum. Tapi kenapa kok pada waktu kerja susah senyum? Saya sempat bilang ke waktu saya mengajar pramugari, kalian tuh harus belajar seperti petugas hotel yang buka tutup pintu. Kerjanya kan cuma itu. Selamat pagi Bapak, Ibu, selamat pagi, sambil buka. Kan itu terus kerjanya. Kalau pramugari, saya bercandanya adalah kalau pramugari masih inisial junior itu, kalau menyambut penumpang naik pesawat, kan? Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Nah, begitu udah terbangnya udah sekian lama, udah bukan lagi initial flight attendant, udah junior, tetap menyambut. Selamat pagi, selamat pagi. Ini senyumnya udah mulai kurang. Begitu udah jadi senior, pagi, ya kan? Nanti kalau naik lagi mungkin sudah nggak cuman ya kan, hilang gitu, tambah pendek gitu kan. Kalau masih baru-baru kan semangat, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar ya. Kalau saya naik pesawat pasti saya selalu baca namanya, pasti selamat pagi Mbak Fitri, sehat. Karena biasa ujung-ujungnya saya suka selfie sama mereka, boleh nggak saya selfie gitu kan. Tapi kalau sudah lama berubah kan, selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Ibu hilang, tinggal selamat pagi. Habis itu hilang lagi selamatnya kan, pagi. Habis itu hilang meson. Itu kenyataan. Makanya kalau saya ledekin begitu, wah Bapak bisa aja. Ada yang begitu nggak? Gitu aja kan. Ya supaya kalian nggak merasa seperti itu, jangan melakukan itu kan gitu. Simpel gitu, urusan senyum ya. Nah, saya sampaikan, bisa nggak senyum itu professional smile gitu. Saat kita bekerja, keep smiling, ya, ketemu orang dalam lingkungan kerjaan ya, ketemu penumpang. Sesudah itu masuk mobil jemputan pulang ke rumah, mau cemberut, mau merengut sampai rumah silahkan gitu kan. That's professional smile. Gitu. Kalau saya lihat pramugari Singapore Airlines di Changi itu, ya begitu keluar pesawat tetap di airport kan terlihat pakai seragam gitu kan. Begitu seragam copot, ya mau nggak senyum silahkan kan gitu kan. Because you are using the corporate identity gitu. Kok di pesawat senyum, di luar pesawat ini jutek semuanya. Ini sih saya lihat wajah-wajahnya kalau di ini jutek semua sebenarnya. Termasuk Mbak Ulang tadi ya. Jutek aja digodain orang, apalagi senyum-senyum kan gitu. Tapi kalau kita sudah melatih, pasti senyum itu natural gitu kan. Itu simpel aja gitu. Yang kita bilang itu skill, akhirnya menjadi attitude, jadi sikap kita sehari-hari. I always think positive, karena saya berharap dengan saya berpikir positif, hal-hal positif akan balik kepada diri saya. Karena negative thinking buat saya itu racun buat pikiran.
Ya, semakin banyak negatif thinking kan berarti masukin racun, lama-lama keracunan gitu, mati keracunan dari negatif thinking. Nah, jadi itu yang 3 hal yang kita bisa kembangkan untuk kita punya bahan mengembangkan diri, personal development. Yang lainnya nanti bisa dibaca, tapi poinnya nah, supaya kita punya knowledge, kita tulis. Kita pingin knowledge apa sih? Terus, bagaimana kita supaya punya itu? Saya pingin punya kemampuan berbahasa asing selain Inggris, Mandarin atau yang lain. What-nya? How-nya ya cari tempat kursus bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Jadi jangan mau sesuatu tapi nggak ada action-nya gitu kan. Ya nggak akan tercapai kan yang kita inginkan. Begitu juga skill. Apa skill yang kita inginkan? Saya ingin bisa bekerja dengan cepat. Apa? Mengetik misalnya. Oh, selama ini saya cuma ngetiknya 11 jari. Mau cepat 10 jari kan? Susah mengetik gitu kan. How-nya. Jadi jangan cuma pengen ini, tapi nggak ada action-nya ya. Itu skill gitu kan. Saya ingin bisa berani bicara di depan umum. Saya ingin punya skill bisa presentasi. Ya latihan. How to-nya ilmu gitu kan. Makanya kalau saya mau kasih tulisan ini adalah what's your thoughts? Jaga pikiran. Karena pikiran itu akan jadi kata-kata. Or they become words. What's your word? Jaga perkataanmu, for they become action, karena perkataan itu akan menjadi tindakan. What's your action? Jaga tindakanmu, for they become habits, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. What's your habit? Jaga kebiasaanmu, for they become karakter, karena itu akan menjadi karakter. And what's your character? Jaga karaktermu, karena for it becomes your destiny. Karena itu akan jadi nasib. Bisa dilihat kan dari yang simpel, dari kita segera berpikir, pikiran itu akan jadi kata-kata. Ya. Makanya jangan berkata dulu sebelum berpikir. Berpikir dulu baru berkata. Seringkali karena emosi, barunya stop, salah ngomong. Perkataan itu menyakiti. Perkataan itu akhirnya membuat orang marah, orang jadi gak suka dengan kita. Jadi sebelum ngomong dipikir dulu. Dari pikir jadi omongan, dari omongan jadi tindakan, dari tindakan akan jadi kebiasaan, dari kebiasaan itu jadi karakter. Nah, karakter itu akan menentukan nasib kalian.